Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas review tentang blok Eriking yang adopsi lubang NSR SP. Nah, kenapa kok kalau kita mengadopsi lubang NSR SP banyak yang mesti kita jadi pertimbangan. Satu, ini tiang tengah ini harus ada aluminium. Kedua, samping lubang knalpot mesti kita cor. Ketiga, tetap masih kedua. Nih kiri kanan kita cor ya sob ya. Kiri kanan kita cor dengan tujuan kenapa? Jadi lubang buangnya ini bisa kita ambil ke samping. Jadi bahan bakar yang dari ruang bakar dari silinder itu bahan bakarnya bisa langsung keluar, nggak perlu berputar dulu begini, nggak perlu melengkung, jadi dia langsung keluar dorong. Nah di situ kenapa kok mesti kita cor biar bisa ngambil lebar ke samping. Dan kalau seumpamanya nggak kita cor sih bisa aja, cuman tenaga nggak maksimal. Soalnya apa, lubangnya bahan bakarnya itu nggak langsung keluar seperti lubang aslinya, lubang standar. Nah kalau ini dia benar-benar lebar ke samping, jadi posisi bahan bakar itu langsung keluar ke knalpot seperti itu bentuknya. Nah kalau kita gambar ini yang dicor kita bisa ngambil ke samping, ke tepi selebar kita mau. Jadi bentuknya begini, dia lurus dari silinder. Nah ini lurus, jadi bahan bakar yang dari ruang bakar dari sini itu dia langsung lurus, kedorongnya lurus, enak keluarnya. Untuk keluar dia lebih enak, lebih nyaman, beda dengan yang nggak dicor. Kalau nggak dicor karena di sini tipis untuk dikerok ke sini nggak mungkin, karena apa, pasti bolong. Jadi bentuknya begini, nah melengkung, jadi bahan bakar itu melengkung begini. Nah seperti ini melengkung. Nah pasti kalau yang berbentuk seperti ini kurang nyaman untuk di tenaga. Kalau cuman buat yang penting ada tiangnya sih bisa aja, cuman ya itu tadi nggak maksimal jadinya. Karena apa, ukuran diameter lubang seumpamanya tadinya itu 36 ya, ini 36 standarnya buat Eriking, 36 mili buat Eriking. Diambil tiang tengah ini berapa mili? Seumpamanya kita ambil tiang tengah 4 mili, berarti kan tinggal sekitar 32 mili. Nah ini yang jadi perhitungan, ini harus kembali lagi ke ukuran semula kalau emang buat standar tanpa porting. Tapi kalau emang mengikutin ukuran yang harus kita tentuin, ya paling enggak kita mesti, seumpamanya diameter sehernya itu 58, kita mesti ngambil ukuran lubang buangnya itu ya di antara 68 sampai 72% dari diameter piston. Berarti di angka sekitar, kalau 68 berarti sekitar 38 mili sampai 39 mili. Kalau kita pakai 68% ya sob, bukan derajat ya, persen. Jadi untuk menentukan lebar lubang buang itu kita sesuaikan dengan fungsinya. Nah seumpamanya buat harian touring ya paling kita memakai yang 68 atau 70% cukup, 70% dari diameter piston. Jadi di angka 38 mili sampai sekitar 40 mili.
Di situ untuk menentukan ukuran pistonnya, ukuran diameter, ukuran lubang buangnya. Nah, selain pertimbangan untuk menentukan lubang buang, dan kalau tinggi mah ya paling enggak kita patok di angka, kalau kita pakai mili jangan terlalu tinggi, kita patok di angka 26 mili tingginya. Itu tinggi dari sini kita hitung dari bibir atas sampai ke bibir atas lubang knalpot, itu jangan terlalu tinggi. Jadi kalau kita pakai hitungan durasi, paling ya kita pakai durasi 200 derajat itu buat harian cukup. Tapi kalau buat ugal-ugalan bisa 204 derajat, itu bisa diadopsi. Cuman kalau di angka 204 derajat itu biasanya untuk lebar lubang knalpot ini nggak bisa terlalu lebar kalau buat harian, karena kalau terlalu lebar ntar power bawahnya akan berkurang, nggak segesit kalau kita bikin 200 derajat tapi lebar lubangnya kita ngikutin ini tadi 68% atau 70%. Itu yang kita pakai biar motor tenaganya lebih maksimal untuk RPM bawah dan RPM atas. Kalau masalah lubang-lubang bospot, lubang-lubang transport kan kemarin udah kita ulas masalah blok OB yang enak gimana, yang nggak enak gimana. Jadi dan yang jadi catatan kalau lubang knalpot kita pakai NSRSP, kita dalam untuk memorting kalau bisa jangan terlalu lebar ya sob ya. Ininya jangan terlalu lebar, karena apa? Kalau lubang NSR dia butuh tekanan BBM yang lebih besar. Jadi cukup segitu aja udah cukup, nggak perlu terlalu besar. Karena apa? Kalau terlalu besar tekanan BBM-nya berkurang. Kalau untuk lubang standar atau untuk harian sih cukup dengan, kalau lubang standar sih bisa kita porting lebar, kita porting habis bisa. Cuman masalahnya kalau untuk harian butuh power di bawah lebih besar. Untuk atasnya sih ntar mengikuti seperti ini juga enggak terlalu sih, ini sedang portingannya. Ini semua di sini blok OB. Nah, itu kiriman dari saudara-saudara kita yang itu udah siap diambil, siap dikirim. Ini yang dibungkus-bungkusan ini baru mau proses. Dan ini juga mau dibikin lubang laser nih, makanya dicor semua kiri kanan sampai lubang buangnya juga nggak ada lubang. Nah, ini semua kiriman belum selesai kita kerjakan, masih nunggu antrian. Dan cukup sekian tentang ulasan lubang NSRSP, kenapa kok mesti dicor sampingnya, dan kenapa kok kalau nggak dicor itu kenapa. Yang jelas tenaganya kalau nggak dicor kurang, karena diameter dari lubang knalpot itu udah kepotong dari tiang, itu logikanya. Terus yang kedua, kenapa kok di sini harus ada aluminium? Ini fungsinya untuk pendingin, biar seumpamanya perjalanan jauh itu liner nggak muai.
Kalau muai karena dia nggak ada tiang, nggak ada pendingin penahan di belakangnya, otomatis dia bisa muai ke sini, patah bisa. Kalau nggak dia muai ke dalam, gencet seher bisa. Di situ bisa muai keluar, bisa muai ke dalam. Kalau muai keluar sih masih mending, tapi kalau muai ke dalam kan bahaya sob. Bisa ngunci itu karena dia nggak ada tahanan untuk menahan dari liner tersebut. Nah, kalau ini kiriman dari saudara Agus yang di Tangerang, di Cipondoh. Udah selesai, tinggal diambil, mungkin nanti diambil. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.